Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Alireza Firoza secara meyakinkan berhasil menjuarai turnamen Grand Swiss di Riga, Latvia. Dengan usianya yang masih sangat muda, tidak mustahil suatu saat nanti akan menjadi ancaman bagi Magnus Carlsen. Permainannya semakin hari semakin matang dan ranking VD-nya semakin hari semakin melejit. Oke, kita saksikan salah satu partai menarik Alireza Firoza di turnamen ini saat melawan pecatur Azerbaijan Nihat Abbasov. Alireza Firoza yang memegang putih memulai permainan dengan E4, kemudian dibalas Abbasov E5. Saling mengecam pion di kedua belah pihak, memberikan jalur posisi yang solid untuk hitam. Mencoba menghilangkan kuda hitam yang memiliki posisi yang strategis, tapi Abbasov memilih langkah pengembangan alami dengan gajahnya. Kuda pukul kuda dan balik pion mengambil, sekaligus menyerang kuda dan membuat menteri saling bertatap muka, sehingga pertukaran menteri pun tidak terhindarkan lagi. Abbasov memukul dengan gajahnya, berharap hitam masih bisa melakukan rokade. Mengancam pion pusat putih, Alireza melindungi dengan gajah, membuka jalur diagonal pengembangan gajah. Ya, menempatkan gajahnya yang di tempat cukup ideal, mengintip pion lemah F7 dengan potensi serangan balik dengan dorongan pion-pion di sayap menteri. Bersiap melakukan dorongan pion G4, tapi Abbasov mencegahnya dengan pion sayapnya, memberikan petak pelarian untuk gajah. Pengembangan gajah untuk membackup pion C6 agar dapat menjalankan rencana berikutnya, dorongan badai pion. Mengancam gajah dan Alireza memundurkan gajahnya. Tapi langkah B5 ini masih pro dan kontra, apakah sebuah kekuatan atau kelemahan. Yang jelas setelah langkah B5 ini jelas melemahkan pion C6 karena ditekan oleh kuda putih meski sudah dilindungi oleh gajahnya. Oke, kita lanjutkan. Dan setelah ini Alireza memiliki langkah yang sangat bagus dan powerful, G4. Dia benar-benar mengambil langkah tekanan dan mengambil inisiatif. Memang mengorbankan pionnya, tapi membuka file G dan H, langkah yang sekaligus mengontrol peta F5 untuk kudanya. Dan pertukaran terjadi di G4. Menyerang benteng, tapi Alireza membalasnya dengan langkah taktis. Kuda kali C6, membiarkan bentengnya dan balik mengancam gajah. Sebuah langkah taktis dan indah yang apabila hitam mengambilnya, maka skakmat. Oke, kita kembali ke posisi ini. Di partai aslinya hitam menjalankan, berusaha melindungi gajahnya dengan ancaman kuda pukul gajah. Setelah benteng hitam mengambil, maka benteng putih akan makan kuda. Jika kuda ini menyelamatkan diri dengan melangkah ke E6 misalnya, maka pion akan melayang dan gagal kesempatan hitam melakukan serangan balik di sayap menteri. Abbasov meresponnya dengan memainkan bentengnya, melindungi kudanya, menyerang benteng, balik mengancam kuda. Sampai di sini posisi sebenarnya sudah menang untuk Alireza Firoza. Tapi mari kita lihat langkah-langkah penyelesaian dari Alireza Firoza. Menyerang kuda dan memanfaatkan file B yang terbuka dengan menempatkan bentengnya
balik menyerang benteng. Ganti kuda terancam. Tampaknya seperti melindungi kuda dengan membuka diagonal gajahnya. Tapi ini Alireza memiliki rencana tersembunyi dengan pionnya ini. Di posisi ini apabila hitam memainkan F kali 6, maka membuka diagonal mengancam benteng. Di posisi ini hitam menumpuk bentengnya berharap dengan ancaman ke pion B2. Skak. Apabila raja mengambilnya, maka memakan kuda sambil discover skak. Oleh karena itu di partai aslinya raja ke F8, membackup pion B2, menyerang gajah. Tapi di sini secara mengejutkan Alireza melakukan pengorbanan kualitas benteng makan kuda. Benteng bergerak sekaligus membuka diagonal gajah untuk melindungi pionnya. Sekarang pion putih ini menjadi sangat berperan, membuat ruang raja hitam semakin sempit, bahkan tidak dapat bergerak. Alireza ingin menyelesaikan permainan dengan cantik. Abbasov menerima pengorbanan benteng putih dengan ancaman mat ke benteng H8. Dan di posisi ini Abbasov yang sebagai hitam menyatakan menyerah, karena jika partai dilanjutkan, misalnya hitam melanjutkan dengan maksud membuka peta untuk tempat pelarian, hitam kalah material, hitam kalah 2 perwira. Atau di posisi ini apabila hitam menggerakkan raja ke E6, maka putih dapat melanjutkan. Putih masih menang 1 perwira. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya menteri ke A3 apabila raja ke skakmat, atau apabila hitam memainkan B5 maka skakmat, atau hitam ke B6 maka skakmat. Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru, silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.